Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azratil Salsabila sebagai moderator. Dan rekan saya, Saharani, Nasyifa Salsabila, Pamiatun, Desma Warni, Nadiatul Ulia, Wahyuniati, Dea Handaria. baiklah saya akan menjelaskan latar belakang konsep dasar sosial dalam bidang sosial. Jadi latar belakangnya itu adalah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Setiap tindakan, sikap, dan persepsi individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Psikologi sosial sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dan lingkungan yang berperan penting dalam memahami berbagai perilaku sosial, terbentuk, berkembang, dan berubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 2. Konsep dasar psikologi sosial. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, imajiner, maupun implisit. Dengan kata lain, psikologi sosial berusaha memahami bagaimana individu memproses informasi sosial dan bagaimana hal tersebut berdampak pada tindakan mereka dalam konteks sosial. Sejarah dan perkembangan psikologi sosial. Psikologi sosial mulai berkembang pada akhir abad ke-19 bersamaan dengan pertumbuhan ilmu psikologi dan sosiologi. Beberapa tokoh awal dalam bidang ini antara lain William dan Edward Ross yang masing-masing menerbitkan buku teks pertama tentang psikologi sosial pada tahun 1908. hubungan psikologi sosial dengan ilmu sosial lain. Sebagai bidang interdisipliner, psikologi sosial memiliki hubungan erat dengan beberapa ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Sosiologi berfokus pada perilaku kelompok dan struktur sosial secara makro. Sementara psikologi sosial lebih menekankan pada proses individu dalam konteks sosial. Objek dan subjek kajian psikologi sosial. Objek kajian psikologi sosial adalah perilaku sosial manusia yang meliputi interaksi, persepsi sosial, sikap, pengaruh sosial, dan hubungan antar pribadi. Bab 3. Teori-teori dalam psikologi sosial. Pertama, teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial menekankan pentingnya proses mental dalam memahami perilaku sosial. Dan kedua ada teori pembelajaran sosial. Teori ini menjelaskan mengapa norma sosial dan perilaku tertentu dapat berkembang dan menyebar dalam satu kelompok atau masyarakat. Ketiga, teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menggambarkan interaksi sosial sebagai proses pertukaran timbal balik yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Keempat, ada teori perbandingan sosial. Teori perbandingan sosial yang dikembangkan oleh Leon Festiger menyatakan bahwa individu memiliki kecenderungan alami untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuan mereka sendiri. Bab 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. 1. Persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses bagaimana individu mengamati, menafsirkan, dan memahami perilaku orang lain. Persepsi ini melibatkan penilaian terhadap karakter, emosi, dan niat seseorang berdasarkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta situasi sosial. Kedua, sikap dan perubahan sikap. Sikap merupakan evaluasi individu terhadap suatu objek, orang, kelompok, atau isu. Sikap terdiri dari 3 komponen utama: keyakinan, perasaan, kecenderungan bertindak. Perubahan sikap dapat terjadi melalui persuasi, teknik membujuk orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka. Yang ketiga ada konformitas, kepatuhan, dan pengaruh sosial. Konformitas adalah perubahan perilaku atau keyakinan individu agar sesuai dengan norma kelompok, seperti yang ditunjukkan dalam eksperimen Solomon. Kepatuhan analah tindakan mengikuti pemerintah atau permintaan orang lain, terutama dari figur otoritas, seperti dalam eksperimen Stanley Milgram tentang kepatuhan terhadap otoritas. Yang keempat, identitas sosial dan kelompok. Identitas
sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, misalnya suku, agama, organisasi. Teori identitas sosial Henry Tajfel menyatakan bahwa individu cenderung mengkategorikan diri mereka dan orang lain ke dalam kelompok-kelompok, menciptakan perbedaan kita dan mereka. Dinamika kelompok seperti kohesi, norma, peran, dan konflik kelompok juga memainkan peran besar dalam membentuk perilaku sosial. Bab 5. Aplikasi psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi sosial dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, prinsip-prinsip psikologi sosial digunakan untuk memahami dinamika tim, kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi antar pegawai. Teori kepemimpinan membantu dalam memilih dan mengembangkan pemimpin yang efektif. Konsep kohesi tim penting untuk meningkatkan kerjasama dan produktivitas. Pengaruh sosial juga memainkan peran besar dalam membentuk budaya organisasi dan etika kerja. Psikologi sosial dalam pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan, psikologi sosial membantu guru dan pendidik memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar, interaksi dalam kelas, serta pembentukan sikap dan nilai pada siswa. Konsep konformitas menjelaskan bagaimana siswa bisa dipengaruhi oleh teman sebaya. Teori atribusi membantu memahami alasan siswa dalam menilai keberhasilan atau kegagalan akademis. Yang ketiga, psikologi sosial dalam kesehatan. Di bidang kesehatan, psikologi sosial digunakan untuk mempromosikan perilaku sehat dan memahami faktor sosial dalam penyakit. Dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman juga terbukti meningkatkan proses penyembuhan dan kesejahteraan pasien. Yang keempat, psikologi sosial dalam media komunikasi. Media massa dan media sosial sangat bergantung pada prinsip psikologi untuk mempengaruhi opini publik. Teori pengaruh minoritas menunjukkan bagaimana kelompok kecil dapat mempengaruhi mayoritas melalui konsistensi dan keyakinan. Efek framing dalam media menunjukkan bagaimana penyajian informasi dapat membentuk persepsi dan keputusan audiens. Media sosial memperkuat dinamika identitas kelompok dan pengaruh teman sebaya melalui interaksi daring. Jadi kesimpulannya adalah psikologi sosial sebagai bidang ilmu mempelajari bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak dalam konteks sosial. Melalui teori-teori seperti teori kognitif sosial, teori pembelajaran sosial, teori pertukaran sosial, dan teori perbandingan sosial. Psikologi sosial mampu menjelaskan berbagai fenomena sosial seperti konformitas, kepatuhan, perubahan sikap, dan dinamika kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial seperti persepsi sosial, sikap, pengaruh sosial, dan identitas kelompok menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial yang kompleks. Sekian dari kelompok kami. Dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.